bagaimana melayani masyarakat, pemerintah. Itu cara-cara kerja baru. Melayani dengan cepat, melayani dengan baik. Dan kita ingin juga yang kedua, merubah pola pikir, mindset. Agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mudah sekarang ini, antar negara saling bersaing, antar negara saling berebut, yang namanya, baik itu yang namanya investasi, baik itu yang namanya traffic atau lalu lintas. Dan persaingan itu tidak mudah. Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 kemarin, negara-negara lain terpuruk, kita bisa tumbuh 5,3%. Negara-negara lain masih bingung menyelesaikan COVID. Desember yang lalu kita sudah menyampaikan mencabut yang namanya PPKM. Dan saya lihat di sini sudah enggak pakai masker semuanya. Dulu 3 tahun semuanya pakai masker. Semuanya disuntik vaksin 2 dosis. Ada yang 3? Sudah 3. Itu yang lebih baik. Saya sudah 4. Jadi, sekali lagi, persaingan antar negara itu sekarang tidak gampang dan tidak mudah. Sehingga kalau kita tidak memunculkan cara-cara baru dalam bekerja, tidak memunculkan sebuah pola pikir baru dalam kita berkompetisi, ya kita akan kalah dan terus hanya menjadi negara berkembang. Banyak negara di Amerika Latin, di negara-negara Asia, sudah lebih dari 50 tahun, lebih dari 70 tahun, terus hanya menjadi negara berkembang. Karena tidak berani merubah dirinya, merubah SDM-nya dengan cara-cara kerja baru. Dengan bekerja keras, merubah pola pikir, itu yang diperlukan ke depan. Sehingga yang muda-muda ini harus mau berubah, mau bekerja keras. Karena saudara-saudara semuanya nanti akan bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Tapi kalau tadi saya lihat jawabannya tadi, Pak Jri sama siapa tadi? Elda. Saya enggak memuji, saya hanya mantap. Menjawabnya tegas, jelas, dan dapat sepeda. Kembali ke ibu kota Nusantara. Jadi negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Penduduknya 280 juta. Tetapi penduduk itu 56% hidup di satu pulau, yaitu Pulau Jawa, 56%. 150 juta lebih itu penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Kemudian yang namanya PDB ekonomi, artinya ekonomi perputaran uang, itu 58% ada di Pulau Jawa. Terus 17 pulau yang lain dapat apa? Ya enggak? Oleh sebab itu perlu yang namanya pemerataan. Bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Kenapa infrastruktur itu dibangun? Banyak sekali di luar Jawa. Ya, karena untuk pemerataan. Untuk mendorong agar PDB ekonomi itu bisa keluar dari Pulau Jawa.
Ini untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk ibu kota. Dan ini gagasan ini sebetulnya sudah gagasan lama sekali. Sudah sejak tahun 1960-an. Presiden Soekarno saat itu sudah merancang untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tapi tidak terrealisasi. Presiden berikutnya juga merancang ingin membangun ibu kota baru. Tidak terrealisasi. Sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai, insya Allah mungkin bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan ibu kota kita di Nusantara. Pertanyaan saya, ini pertanyaan sulit, jangan tunjuk jari dulu, pertanyaannya sulit. Sehingga nanti akan tumbuh, karena dipindahkan, ibu kotanya tumbuh sentra-sentra, titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Setuju enggak? Pertanyaannya, kenapa ibu kota dipindah? Sebentar. Nah, itu ibu-ibu yang lompat-lompat tadi. Silakan, Bu. Silakan disampaikan nama. Terima kasih atas pilihan dari Bapak Presiden Jokowi. Ya, jauh loh. Ya, alhamdulillah. Nama saya Yulia. Ibu Yulia. Iya. Kenapa? Kenapa ibu kota negara dipindahkan ke daerah kita? Samping Kalimantan Timur, yaitu segitiga emas, dikelilingi oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Karena sekarang penduduk di Jakarta itu luar biasa. sehingga harus dipindahkan. Karena daerah Kalimantan masih banyak hutan. Bener Bapak? Bener gak ya? Bener terus. Dan sektor yang luar biasa banyak di sana, otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan. Jangan hanya Jakarta. Terus nabrak dong. Bener ya? Bener enggak jawabannya? Terima kasih.
Benar, maksudnya betul. Jadi Iya. memang penduduk, kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata. Iya, Karena penduduk benar. kita udah banyak. Banget. Jadi jawabannya betul, Bu Yulia. Thank you Bapak Presiden. Ya kalau di situ tuh jawabnya mungkin mudah. Begitu naik semuanya jadi lupa. Enggak lupa beneran ini. Bela diri. Silakan kembali Terima Bu Yulia, kasih. terima kasih. Terima kasih Bapak. Lupa. Satu kayak orang juga tadi maju. Dapat sepeda. Oh masih ada sepedanya, silakan diambil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berdoa, berikhtiar, baik lahir maupun batin, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan. Dan juga memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu membimbing dan memudahkan langkah-langkah kita. Dan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru dan para mu'alim, para kiai, serta segenap masyarakat Melayu Banjar, mohon didoakan bangsa ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya tutup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.